Tingginya anggaran pendidikan yang dialokasikan negara nampaknya tidak menyentuh mereka yang berada di Pulau Tegal, Kabupaten Pesawaran. Beruntung masih ada guru sukarelawan yang ikhlas mengabdikan diri untuk mengajar di Pulau Tegal meski harus bertaruh nyawa. Dan berita tersebut sekaligus menjadi penutup Ruwa Jurai kali ini. Saya Tata Mustika beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Ombak besar perairan Pesawaran Lampung tidak menyurutkan pengabdian guru PKBM Pesona Pulau Tegal untuk terus berlayar menyeberangi laut demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Para guru sukarelawan ini mengambil resiko besar untuk bisa sampai di sebuah pulau yang menjadi tujuan mereka mengajar meski harus bertaruh nyawa. Guru sukarelawan ini membentuk pusat kegiatan belajar mengajar sederhana untuk anak pulau yang tidak terakses sarana pendidikan sama sekali. Pada kesempatan ini, para guru relawan Pulau Tegal terjadwal membagikan hasil ujian berupa rapor dan surat keterangan lulus kepada anak-anak didiknya di Pulau Tegal. Uniroh Utami, salah satu pengajar di pulau ini, menceritakan pengalamannya ketika pertama kali menginjakan kaki di Pulau Tegal pada 2016 lalu. Saat itu dirinya hanya berwisata saja, mengingat Pulau Tegal merupakan salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Provinsi Lampung. Namun di balik segala macam eksotika wisata dan promosi besar-besaran pulau ini, ternyata banyak anak-anak di Pulau Tegal yang tidak terakses pendidikan formal yang memadai. Dari situlah dirinya bersama rekan pengajar lain berkomitmen membentuk pusat kegiatan belajar mengajar sederhana agar anak-anak pulau bisa mendapatkan pendidikan formal. Pertama kali saya ke sini, saya lihat anak-anak banyak. Ketika saya tanya, mereka sekolah nggak? Sekolah. Saya tanya kelas berapa? Ada yang bercerita kelas 4, ada yang bercerita kelas 5. Kemudian lain hari saya kembali ke sini menanyakan kepada warga, benarkah anak-anak itu sekolah? Setelah saya tanya kepada orang tuanya, baru saya menyadari ternyata anak-anak itu hanya belajar membaca dan menulis saja. Sama seorang warga yang sudah tinggal di sana. Nah, mereka mengaku kelas 4, 5, dan 6 itu ternyata asumsi mereka yang disesuaikan dengan umur mereka. Kalau mereka umurnya udah 15, mereka ngakunya kelas 6. Nah, ketika saya tanyakan, nah kalau sudah kelas 6 terus kayak mana? Ya sudah, berarti sudah tidak sekolah lagi. Dapat ijazah? Tidak. Bagi rapor? Tidak. Setelah saya telusuri, ternyata memang mereka benar-benar tidak sekolah, hanya belajar saja dengan orang pulau. Kemudian saya dengan beberapa orang teman kemari, termasuk Bu Ana yang ada di samping saya ini. Kemudian kami melayani beberapa lama, membantu Pak Basri namanya yang di pulau untuk mengajari mereka. Setelah sekian lama kami memberikan pelajaran, kami terpikir anak-anak ini mau diapain setelah diajari gitu. Akhirnya kami yang memang sebagai komunitas berembuk dan berpikir bagaimana caranya. Akhirnya kami mendirikan sebuah komunitas SP3T namanya. Dari situlah ada ide-ide kelanjutan yang akhirnya kami membuat sebuah lembaga pendidikan non formal PKBM Pesona Pulau Tegal. Dari situlah titik terang mulai kami jalani bahwa kami sudah mengajari mereka itu dan mensupport guru-guru untuk mengajar anak-anak di pulau dengan pijakan yang sudah pasti. Karena lembaga kan dijamin oleh pemerintah dan terdaftar di Kementerian Pendidikan. Salah satu murid PKBM Pesona Pulau Tegal yang usianya kini menginjak 20 tahun adalah Idi. Idi tercatat sebagai murid kelas 3 SMP di sekolah yang didirikan para relawan pada tahun 2016 ini. Idi berharap guru-guru sukarelawan tidak bosan dan tetap mengajar di Pulau Tegal. Sebab karena merekalah Idi dan warga lainnya dapat merasakan menjadi seorang siswa sekolah. Baik Idi, sekarang bisa diceritakan apa sih perbedaan sebelum dan setelah adanya PKBM ini? Ya, saya alhamdulillah
setelah ada PKBM ini saya bisa sekolah bersama teman-teman dan nggak perlu keluar dari pulau, nggak perlu ngeluarin biaya. Dan setelah ada PKBM ini, alhamdulillah saya udah lulus SD dan sekarang saya sudah sekolah SMP kelas 3. Oke nih Idi, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan Idi atau mewakili teman-teman untuk para sukarelawan dan para guru yang ada di SP3T ini? Ya, untuk para guru, jangan pernah bosan untuk mengajar di sini, dan kami berterima kasih sudah mau mengajar di sini, dan sampai saya sekolah begini. Dan jangan pernah bosan untuk mengajar di sini. Saya berterima kasih untuk para guru. Atas kerja keras para sukarelawan, kini anak-anak Pulau Tegal sudah bisa merasakan kesetaraan pendidikan karena PKBM Pulau Tegal sudah terdaftar secara resmi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dari Kabupaten Pesawaran, Tim Liputan Metro TV.